قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah SAW dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, guna dan tujuan untuk bertambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang Allah sendiri bersalawat kepadanya, malaikat juga bersalawat kepadanya. Kemudian perintah yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita juga untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi, Allah tidak menyebutkan bersalawat kepada Nabi satu kali atau dua kali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tekanan agar kita betul-betul memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dari nama Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kalimat sallu ikhwatal Islam ada syiddah di sana. Huruf lamnya itu ada dua. Sal yang pertama sakin atau dia sakin. Yang kedua sallu karena huruf lam di situ ada dua. Apa maknanya? Maknanya ketika Allah perintahkan kita berselawat kepada Nabi bukan satu kali dan dua kali, tapi banyak kita mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kalimat syiddah. Dan kita tahu baris syiddah disebut dengan syiddah. Syiddah itu artinya penekanan, diperbanyak. Begitu juga dikala kita mengucapkan salam. Apa kata Allah? Wasallimu. Juga ada kalimat syiddah di sana. Huruf lamnya itu double. Lamnya itu ada dua. Maknanya berarti banyak kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada firman Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita berselawat kepada Nabi satu kali, berarti kita belum menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu menyebutkan Nabi itu banyak sekali namanya. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah, Al-Muqaffi. Para ulama itu sepakat, yang disepakati oleh para ulama ada 14 nama untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lebih daripada 14 tersebut maka mereka berbeda di sana. Apakah termasuk nama Nabi atau bukan nama Nabi? Terlepas daripada itu semua, di antara nama Nabi yang masyhur adalah Muhammad. Dan kalimat Muhammadun juga ada syiddahnya. Dan Muhammadun itu artinya adalah orang yang banyak dipuji, bukan satu kali atau dua kali dipuji. Artinya kewajiban kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi ikhwatul Islam. Setiap hari harus kita mengucapkan salam dan salawat. Dan itu bukan satu kali dan dua kali, harus berkali-kali. Sesuai dengan nama Nabi SAW yang ada syiddah di sana, Muhammadun. Ada syiddah juga, syiddah itu banyak dipuji. Bukan satu kali, bukan dua kali. Agar kita termasuk juga ke dalam ayat yang disebutkan oleh Allah, sallu alaihi wa sallimu. Perbanyaklah mengucapkan salawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan ibadah ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila seorang hamba mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali keutamaan yang akan mereka dapatkan. Dan cukuplah menjadi sebuah keutamaan yang sangat mulia ketika ada hamba yang berselawat kepada nabinya, Allah pun berselawat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi, apa maknanya? Berarti Allah akan ampunkan dosanya, Allah lapangkan urusannya, Allah berikan kepadanya pahala yang luar biasa, Allah tinggikan derajatnya.
Itulah makna Allah berselawat kepada hambanya kalau mereka berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk mendapatkan selawat dari Allah, maka syaratnya adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan akhir kehidupan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Nabi di kota Madinah dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ibunda kita Aisyah, dan Nabi dikuburkan di mana Nabi diwafatkan. Dan tidak boleh dipindahkan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu jengkal di mana Nabi wafat, maka di situ wajib hukumnya bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan Nabi di mana Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban kita ketika Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kita yang berada di kota Madinah, adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi kita yang ada di kota Madinah, minimal ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah. Yang pertama, Masjid Nabawi. Masjid yang mana dianjurkan bagi kita menghabiskan waktu di dalamnya. Ketika kita berada di kota Madinah dan kita tidak ada kegiatan rangkaian acara di luar sana, maka tempat yang paling bagus yang kita habiskan momen yang paling indah adalah berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapatkan di dalamnya? Antara orang yang salat, orang yang berzikir, orang yang menangis. Itulah yang akan kita jumpai ketika kita berada di dalam Masjid Nabawi. Kita lihat sebahagian saudara kita khusyuk dan larut di dalam salatnya. Ada lagi sebahagian saudara kita larut di dalam doanya. Ada lagi mereka yang terbuai dengan bacaan Al-Qur'annya. Ada lagi di antara mereka yang melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang akan kita jumpai jika kita berada di dalam Masjid Nabawi. Sehingga dianjurkan bagi kita, kalau kita tidak ada acara di luar sana, walaupun hanya sekedar duduk saja, karena duduknya kita di Masjid Nabawi, pemandangan kita adalah pemandangan yang indah. Yang kita lihat adalah orang-orang yang ahli ibadah, mereka yang ingin menghambakan diri kepada Allah. Itulah pemandangannya, dan tidak akan kita jumpai pemandangan yang paling indah kecuali dikala kita berada di tanah haram, terkhusus di dalam Masjid Makkah Al-Haram atau Masjid Madinah. Sehingga kewajiban kita menghabiskan waktu di sana. Karena memang tujuan pertama dan yang paling utama dikala kita melakukan safar, dikala kita mengeluarkan uang, dikala kita meninggalkan keluarga, dikala kita mengorbankan segala-galanya, adalah Masjid Nabawi yang pertama dikala kita berada di kota Madinah. Kemudian ketika kita sampai di kota Madinah, dengan semua yang kita korbankan, tiba-tiba kita tinggalkan Masjid Nabawi. Seolah-olah hilang rasanya perjuangan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke Masjid Quba. Masjid Nabawi dan Masjid Quba adalah masjid yang sama-sama pondasinya iman dan taqwa. Masjid yang sama-sama dibangun oleh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang apabila kita beribadah di dalamnya akan mendapatkan pahala yang berbeza dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Masjid yang mana diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quba merupakan tujuan yang kedua. Ketika kita berada di dalam kota Madinah, maka datanglah ke Quba. Dan datang ke Quba itu ikhwatul Islam, tidak mesti bagi kita datang ke sana 1 kali. Bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali. Terutama sekarang ikhwatul Islam, diberikan kemudahan yang sangat luar biasa oleh Allah. Di bagian depan, karena Quba kurang lebih dia berada di bagian kanan Masjid Nabawi. Jaraknya kurang lebih 3 kilo, 3,5 kilo. Dan alhamdulillah ada jalan khusus terutama bagi mereka yang ingin berjalan kaki. Ada penghubungnya antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Terutama di musim dingin ini. Di musim dingin di mana kita berjalan kaki akan mendapatkan kesegaran. Coba bayangkan kalau ada di antara sebahagian kita berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba, dan memang tempatnya sudah ada, sudah disediakan, dan akan kita jumpai kaum muslimin melakukan yang sama.
berapa langkah yang akan kita lakukan dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba. Dan setiap langkah itu adalah ibadah. Setiap langkah itu adalah darjat. Setiap langkah itu adalah penutup dosa. Banyak sekali pahalanya. Kemudian ikhwatul Islam, yang ketiga, yang dianjurkan bagi kita berziarah ketika kita berada di kota Madinah adalah perkuburan Nabi SAW. Dan itu yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat, yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan syuhada atau perkuburan Baqi al-Gharqad. Perkuburan yang ada di kota Madinah, yang mana posisinya sekarang berada di kiri atas Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Ada keutamaan khusus di sana. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah melalui Jibril, wahai Jibril, aku diutus oleh Allah, datangi Baqi al-Gharqad pada waktu itu di malam hari. Coba bayangkan, kurang lebih jam 3 malam. Tiba-tiba Jibril datang. Artinya apa? Nabi tidak diberikan kesempatan, artinya tidak diundur. Ketika Jibril datang, Nabi langsung berziarah. Coba bayangkan. Artinya butuh penekanan. Kalau Nabi misalnya datang malaikat Jibril, tunggu dulu sampai fajar. Atau tunggu dulu subuh. Maka mungkin ada kemungkinan bahwa berziarah ke kuburan Baqi tersebut ikhwatul Islam sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi dikala Jibril datang, Nabi langsung datang ke sana. Artinya tidak ada jeda waktu antara perintah Allah kemudian langsung dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah, datanglah ke perkuburan Baqi. Kemudian ketika kita berada di sana, bisa jadi kita masuk menyaksikan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran darinya. Pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika kita suatu saat nanti juga akan sama dengan mereka. Jadi yang kita ambil adalah pelajarannya, bukan tanahnya. Karena ada sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam, mereka datang ke perkuburan Baqi, kemudian diambil tanahnya, disimpan di dalam tempat, kemudian dibawa di daerahnya, kemudian sampai di kampung halamannya, dilelang. Ini tanah dari perkuburan Baqi, tanah yang barokah. Tentunya tidak demikian. Dan tanah Madinah, semuanya barokah. Karena memang Madinah itu adalah daerah yang barokah. Tapi keberkahan tanah Madinah itu ikhwatul Islam, tentunya tidak sebagaimana yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin. Ketika mereka harus membawa pulang tanah tersebut, kemudian dilakukan hal-hal yang tidak diizinkan dalam syariat Islam. Artinya, kalau ada kesempatan terutama setelah fajar atau setelah asar, maka waktu itu adalah waktu di mana kita bisa masuk ke dalam perkuburan Baqi sambil kita salat, sambil kita mengikuti saudara kita, banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kelima, dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan syuhada Uhud. Dan syuhada Uhud adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Syahid itu semuanya mulia. Dan syahid yang paling mulia adalah syahid yang ada di Uhud sana. Mengapa demikian? Karena Nabi mengatakan kepada saudara-saudara yang sudah dipanggil oleh Allah, sesungguhnya aku berkeinginan kalau seandainya Allah berikan kepadaku syahadah, maka aku ingin bersama saudara-saudaraku yang ada di Uhud. Artinya tidaklah Nabi menginginkan yang demikian kecuali mereka yang termulia. Syuhada semuanya mulia. Tapi kalau kita bandingkan dengan syuhada di antara salah satu mereka, yang paling mulia itu adalah syuhada Uhud. Sehingga Nabi SAW berkeinginan untuk bergabung. Artinya ingin wafat bersama orang-orang yang diwafatkan oleh Allah ketika terjadi perang Uhud. Kemudian Nabi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke sana, dan Nabi pun menganjurkan kita berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Sehingga ketika kita datang ke Uhud, yang pertama kali kita ziarahi adalah perkuburannya, bukan bukitnya. Bukitnya itu nilai sejarah, iya. Tapi apakah dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya? Tidak. Dianjurkan bagi kita mengetahuinya. Tapi berziarah adalah perkuburannya. Kita harus membedakan. Sehingga jangan kita dahulukan, terutama bukit rumah. Kita naik ke sana, kemudian kita lupa ada perkuburan Baqi. Yang di sana ada keluarga Nabi SAW. Di sana ada sahabat-sahabat yang mulia. Ketika terjadi perang Uhud, 4 orang yang berasal dari Muhajirin, sisanya berasal dari Ansar. Mereka berjuang demi membela agama, demi membela baginda Nabi yang mulia. Dan salah satunya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, keluarganya, pamannya Hamzah. Itu yang pertama kali kita ziarahi. Kemudian setelahnya, kalau kita ingin pergi ke tempat yang lain silakan. Tapi itu yang pertama. Jangan yang pertama kali adalah bukit ini, bukit itu. Yang pertama kali adalah perkuburan syuhada Uhud. Kalau ada waktu baru yang lainnya. Kita melihat sejarah ada di rumah. Bagaimana keadaan dulu kaum muslimin melawan orang-orang musyrikun. Tidak menjadi masalah. Tapi yang pertama kali itu adalah perkuburannya. Karena memang Nabi menganjurkan
kita berziarah ke sana. 5 inilah ikhwatul Islam yang dianjurkan bagi kita berziarah, terutama di kala kita berada di kota Madinah. Dan yang ketiga, pembahasan kita adalah perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menjelaskan sebelumnya bagaimana Nabi wafat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, maka tinggal kewajiban umat Nabi adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, minimal kita melakukan ziarah tersebut 1 kali dalam satu kita atau dalam 1 kali safar. Minimal kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali dalam kita safar, atau dalam kita safar ini 1 kali safar, maka kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, la taj'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan perkuburanku sebagai hari raya. Apa makna hari raya? Hari raya tempat di mana kita berkumpul, tempat di mana kita melakukan ini dan itu, hari raya. Dan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijadikan hari raya atau tempat sebagaimana kita melakukan hari raya, karena Nabi sendiri yang melarang kita melakukannya. Sehingga minimal bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 1 kali dalam 1 safar. Dan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada adab yang harus kita jaga, etika yang harus kita jaga. Karena memang adab yang pertama itu adalah adab kepada Allah. Adab yang kedua, adab kepada baginda Nabi yang mulia. Adab yang ketiga, adab kepada orang tua. Adab yang keempat, adab kepada orang yang lebih tua. Adab yang kelima, adab kepada sesama. Adab yang keenam, adab kepada yang lebih kecil. Adab yang ketujuh, adab kepada makhluk Allah yang lainnya. Itulah susunan adab. Ketika kita berbicara tentang adab, budi pekerti, akhlak yang pertama adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak yang kedua kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita ingin menjadi orang yang berakhlak, orang yang beradab, terutama kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Apalagi dikala kita berada di kota Madinah. Ketika kita berada di kota Madinah, kita ingin menjadi orang yang beradab. Di antara salah satunya, ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, mereka yang berziarah ke perkuburan Nabi, adab yang pertama adalah mereka betul-betul fokus untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW, dan jangan mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lainnya. Ketika kita berziarah, jangan disibukkan dengan media sosial. Ketika kita berziarah, jangan disibukkan dengan rekaman. Ketika kita berziarah, jangan sibukkan dengan yang lain. Itu berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Nabi yang akan kita ziarahi. Coba kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin, mereka berziarah ke perkuburan orang tuanya, kemudian mereka sibuk dengan handphonenya, apakah ada adab mereka kepada orang tuanya? Itu baru orang tua. Bagaimana dengan baginda Nabi yang mulia SAW? Sehingga kalau kita sudah berziarah, simpan semuanya. Kita betul-betul ingin berziarah kepada baginda Nabi yang mulia, fokus. Karena ziarah ini merupakan di antara bentuk kewajiban kasih sayang kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita sudah sibuk dengan yang lainnya, dikhawatirkan nanti kita akan mengangkat suara di sana. Kalau kita mengangkat suara di sana, tidakkah kita takut akan firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u, la di sini artinya la nahi. Di antara bentuk tanda la nahi bahwa fi'il berikutnya fi'il mudhari' hilang huruf nunnya. Dan itu adalah di antara bentuk la nahi. Karena kalau la nafi tidak berubah kalimat akhirnya. Tapi kalau berubah kalimat akhirnya, maka itu disebut dengan la nahi. Artinya jangan kalian mengangkat suara ketika kalian berada di samping perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara mereka yang mengangkat suara, maka ingat mereka orang yang kurang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita sibuk menghubungi sana dan sini, dikhawatirkan kita mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan termasuk orang yang tidak berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi kita yang diberikan kemudahan berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, ini adalah adab yang ketiga. Bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berziarah, artinya sempat bagi kita berziarah. Secara fisik kita kuat alhamdulillah. Secara kesehatan diberikan kesehatan oleh Allah. Secara kesempatan ada kesempatannya, maka berziarahlah perkuburan Nabi atau ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak boleh kita hanya lewat, sekedar lewat, kemudian kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasul dari jarak jauh. Tidak demikian. Kita betul-betul berziarah sebagaimana kita berziarah ke kuburan orang tua, ke kuburan orang-orang yang kita sayangi, dan orang yang paling kita sayangi adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya itu termasuk di antara adab dan akhlak yang ketiga. Kemudian di antara adab dan akhlak yang keempat ketika kita berziarah ke kuburan Nabi adalah bagaimana kita mengucapkan doa, terutama dikala kita berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara doanya ikhwatul Islam, dan ini selalu kita ulang dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang pertama adalah ucapan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau dengan bahasa yang lainnya, intinya ada kalimat salam di dalamnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi, Assalamualaikum ya Nabi Allah, juga tidak menjadi masalah. Artinya ada salam di sana. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan salam itu tentunya lengkap. Karena semakin lengkap salam itu semakin sempurna. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Tidak menjadi masalah. Artinya ada kalimat salawat di dalamnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bermohon kepada Allah agar Nabi senantiasa diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah makna salawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mengucapkan salam. Yang kedua kita mengucapkan salawat. Dah makna daripada salam dan salawat ini terkumpul pada kalimat yang ketiga. Karena salawat itu apa artinya? Kita meminta kepada Allah sallallahu agar kalimat salawat itu dipuji. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, salawat itu artinya, ya Allah berikan pujian yang terindah kepada Rasulullah SAW. Itu arti salawat. Salam kepada Nabi artinya, ya Allah kami meminta kepadamu, berikan yang terbaik, semua kebaikan berikan kepada Nabi, semua keburukan jauhkan dari Nabi. Itu makna salam. Sehingga salawat dan salam itu maknanya terkumpul di dalam kalimat yang ketiga. Artinya kita bermohon kepada Allah agar Nabi diberikan yang termulia. Allah pasti memberikan Nabi yang termulia. Tapi kita harus ada andil di dalamnya. Kita pun meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada Nabi yang termulia, yang terbaik, pahala yang luar biasa. Allah tetap memberikan kepada Nabi. Tapi itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh umat Nabi SAW. Dan itulah makna daripada salam dan selawat terkumpul dalam kalimat yang ketiga. Maka kalimat yang ketiga, wajazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah memberikan kepadamu ya Rasul yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Sebagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada para nabi yang lainnya. Kalau Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan kepada para nabi dan para rasul selain nabi, maka untuk nabi yang paling mulia. Karena nabi adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Dan itulah makna salam dan salawat kita kumpulkan di dalam kalimat yang ketiga. Sehingga dianjurkan bagi kita mengumpulkan tiga kalimat ini, terutama dikala kita mengucapkan dan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat dan keberkahan dari Allah. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Allah mengucapkan salawat kepadamu, salam dan keberkahan. Wa jazaka afdala, dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang paling afdal. Ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan yang mulia kepada para nabi yang lainnya. Itu di antara doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya ketika kita berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang bisa menghafalnya atau yang sudah hafal? Doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal? Silakan. Ulang lagi. Assalamualaikum
Kayaknya lompat ya, banyak lompatannya. Masya Allah, ulang lagi. Coba kita ulang lagi ya, semoga memberikan manfaat ya, karena ini penting bagi kita, terutama dikala kita berada di kota Madinah, dikala kita ingin berziarah ke perkuburan Nabi, dan insya Allah semua kita berziarah ke perkuburan Nabi. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menghafalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Insya Allah kalimat pertama semuanya hafal ya, sama dengan salam biasa. Hanya saja mukhatabnya atau kita lawan bicaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Ini kalimat yang kedua. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala. Ini kalimat yang ketiga. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang bisa? Lancar? Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika. Masya Allah, ahsan, tabarakallah fi artinya. Baik, wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu salawat wa sallama wa baraka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Masya Allah, barakallahu fiik, syakarallahu laka. Masya Allah. Siapa lagi yang sudah lancar? Masya Allah, syukuran ya, barakallahu fiik. Ada lagi yang lancar? Tadi ikhwatul Islam, insya Allah nanti kita akan berulang-ulang, terutama bagi kita yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi kita yang mungkin sulit untuk menghafal, karena memang menghafal doa ini ikhwatul Islam agak sedikit berat ya, apalagi bagi kita yang sudah sulit untuk menghafal doa, maka minimal ketika mereka berziarah, ini kadar minimal, ada lagi minimalnya di bawah itu, adalah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh hanya kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Harus kita kumpulkan salam dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah inginkan dari kita, untuk mengumpulkan salam dan selawat untuk baginda Nabi yang mulia, dan ini khusus dan kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun atau Nabi pun menginginkan kita untuk mengumpulkan salam dan selawat. Artinya kalau sulit bagi kita menghafalnya, maka kita mengucapkan salam saja, Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai. Kalau sulit bagi kita untuk menghafal doa yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau seandainya kita menyebutkan doa ini, itu lengkap di dalamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi SAW wafat, dan Nabi SAW meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, dakwah Nabi SAW tetap tersisa bagi umatnya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham untuk umatnya. Yang ditinggalkan adalah 2 perkara. Di dalam riwayat yang lain 3 perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi itu sendiri. Di dalam sebahagian riwayat ikhwatul Islam sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam 2 perkara ini. Di dalam sebahagian riwayat disebutkan oleh Nabi SAW adalah keluarga Nabi itu sendiri. Dan kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, sudah ada pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ujian untuk keluarga Nabi SAW. Dan di dalam sunnah itu sendiri juga ada pesan Nabi SAW untuk menjaga keluarganya. Karena memang ikhwatul Islam, terutama ketika Nabi SAW pulang dari melaksanakan haji. Ketika Nabi berhaji, siapa yang masih ingat kapan Nabi berhaji? Tahun 9 atau tahun 8? Siapa yang jawab? Silakan nak. Tahun berapa nak? Ke-7. Masya Allah. Silakan nak. Masya Allah. Sehat selalu nak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi hafizannya ya. Tapi nanti bilang sama abinya, abi jawabannya salah bilang ya. Baik, ikhwatul Islam. Nabi SAW ketika berhaji pada tahun ke-10 Hijriah,
Kemudian sepulangnya Nabi SAW dari Mekah, maka ada sebuah tempat bersama bernama Khum di sana. Khum. Kemudian Nabi SAW tahu. Dan pengetahuan Nabi, kita harus ingat, kalau Nabi mengetahui dan menyebutkan sesuatu yang akan terjadi, maka itu berlandaskan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Nabi akan tahu apa yang akan terjadi. Tidak. Nabi tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, kecuali dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Kalau Nabi tidak tahu perkara yang gaib, maka apakah orang lain tahu perkara yang gaib? Makanya kenapa kita di dalam agama Islam, semua mereka yang meraba-raba perkara yang gaib dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menentang Allah dan menentang Nabi-Nya. Kenapa demikian? Nabi saja tidak tahu, tiba-tiba ada yang tahu. Sehingga dalam perkara ini, ikhwatul Islam betul-betul ditekankan di dalam agama. Makanya salah satu yang mengatakan dirinya tahu perkara yang gaib, misalnya dukun, paranormal, orang-orang yang artinya seperti itu, Nabi betul-betul melarangnya. Barang siapa yang datang saja, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Coba bayangkan, baru sekedar datang. Kalau dia percaya, maka dia sudah ingkar kepada agama. Kenapa demikian? Karena ini perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, tidak ada tahu perkara yang gaib di langit, di bumi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah semata. Bagaimana dengan Nabi? Nabi juga tidak tahu. Contohnya ikhwatul Islam. Misalnya Nabi ketika pulang dari peperangan, dan pada waktu itu yang dibawa adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tiba-tiba Aisyah ini hilang kalungnya. Dengan hilangnya kalung ibunda kita Aisyah ini, maka Nabi SAW memerintahkan semua pasukan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga orang-orang marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, tengok putrimu. Dia menahan kami tidak jadi melanjutkan perjalanan. Air tidak ada, perbekalan tidak ada. Bagaimana kami salat, bagaimana kami berwuduk, bagaimana kami melakukan yang lain. Abu Bakar datang kepada Aisyah. Dan Aisyah pada waktu itu, Nabi sedang tidur di atas, di pangkuannya sedang tidur. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar mencubit paha Aisyah betul-betul kuat. Kalau kita sampai merah. Namun Aisyah mengatakan, aku tahan. Karena ada Nabi sedang tidur. Aku takut Nabi terganggu. Tapi ayahku Abu Bakar marah kepadaku. Kenapa? Karena semua para sahabat Nabi mengatakan, coba lihat bagaimana putrimu. Gara-gara kalung dia, kami tertahan semuanya. Karena dikala kalung ibunda kita Aisyah hilang, Nabi mengatakan, tunggu dulu. Jangan bergerak, cari dulu kalung Aisyah. Kemudian, untuk memuliakan Abu Bakar dan Aisyah, maka di saat itulah Allah turunkan ayat tayammum. Itulah asal muasalnya. Artinya ayat ini gara-gara siapa turunnya? Gara-gara Aisyah. Berarti Aisyah itu mendapatkan kemuliaan. Semua kita yang bertayamum, maka pahalanya untuk ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kenapa demikian ikhwatul Islam? Kalung Aisyah apakah ditemukan? Belum ditemukan. Kalau Nabi tahu kalung Aisyah di mana letaknya, tidak mungkin Nabi menahan pasukan semuanya. Makanya kalau ada di antara kita yang kehilangan uang, tidak usah mengadu ke sana ke sini. Saya hilang uang, saya hilang ini, hilang itu, hilang itu. Mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia. Yang tempat kita mengadu pun uangnya hilang. Kalau uangnya tidak hilang, maka dia tidak mau menerima kita. Artinya dia juga butuh uang. Kenapa kita tidak meminta kepada yang memberikan uang tersebut? Nah, kita contohkan kepada yang lainnya. Nah, artinya ya ikhwatul Islam, kalau Nabi tahu perkara yang lain, padahal kalung itu di mana letaknya? Kalung itu letaknya di bawah onta. Jadi onta ini, apa namanya? Pokoknya itulah. Pokoknya dia sampai ke tanah. Jadi, ada kalung Aisyah di sana. Di situ malah dekat dengan Nabi. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, maka Nabi sudah tahu. Begitu juga yang lebih parah lagi ikhwatul Islam tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Waktu itu Aisyah dituduh dengan tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Tuduhan yang paling berbahaya itu ibunda kita Aisyah dituduh melakukan perbuatan yang tidak bagus, berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Coba bayangkan berapa lama Nabi menahan rasa sabarnya? 1 bulan. Sampai-sampai Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa yang akan aku lakukan? Apakah aku ceraikan Aisyah atau tidak?
Artinya saking beratnya masalah yang ditimpa oleh Nabi atau yang menimpa Nabi SAW. Kalau Nabi tahu perkara yang sebenarnya, maka Nabi tidak akan ada masalah di sana. Selesai Nabi tahu, ternyata istriku tidak melakukan apa-apa. Kapan baru Nabi tahu? Setelah 1 bulan. Siapa yang memberitahukan? Allah. Dari langit ke-7 diturunkan ayat untuk membebaskan, mensucikan ibunda kita Aisyah. Artinya selama 1 bulan Nabi berada di dalam masalah yang besar menghimpit Nabi SAW. Nabi tidak bisa tidur. Coba bayangkan. Istrinya dituduh melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Coba istri kita dituduh yang bukan-bukan. Istri kita dituduh orang yang cerewet saja, kita yang sakit hati. Apalagi kalau dituduh melakukan perbuatan yang betul-betul keji. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, maka tidak mungkin Nabi menunggu 1 bulan lamanya. Sampai Allah yang menurunkan ayat, wahai Muhammad, ketahuilah istrimu adalah orang yang paling suci. Artinya untuk menyebutkan siapa sebenarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka turun ayat yang sangat mulia di sana. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib di ikhwatul Islam, kejadian-kejadian ini tidak akan mungkin terjadi berlaku kepada Nabi SAW. Artinya tidak ada satupun perkara yang gaib diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan Nabi. Hanya saja kadang-kadang Nabi menyampaikan perkara yang akan terjadi. Banyak yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan perkara yang akan terjadi ini, Allah yang menyampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Seperti misalnya, Nabi menyebutkan tentang keluarganya, akan ada di antara kalian yang keluar dari Madinah. Kemudian ada masalah di sana. Nabi mengetahuinya. Dan siapa itu ikhwatul Islam? Itu tidak lain tidak bukan adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi kembali mengatakan untuk Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, tidaklah engkau wafat kecuali jenggotmu akan berwarna merah. Apa maknanya? Terbunuh. Tidaklah engkau wafat kecuali jenggotmu akan berwarna merah. Dan betul ikhwatul Islam, dikala Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang yang ada di Kufah melakukan salat subuh, tiba-tiba ada yang bernama Abdurrahman bin Muljim menebasnya dengan pedangnya, kena di kepalanya. Darah yang menetes itu ikhwatul Islam sampai ke jenggotnya. Dan Ali bin Abi Thalib senantiasa melakukan seperti ini. Inilah yang dulu disebutkan oleh Nabi SAW. Merah jenggotnya karena darah yang mengalir dari kepalanya. Nabi yang menyebutkan yang demikian. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lain ikhwatul Islam. Nah, semua yang disebutkan oleh Nabi SAW itu Allah yang memberitahukan, bukan berarti Nabi mengetahui perkara yang gaib. Begitu juga dikala Nabi pulang dari melaksanakan ibadah haji. Kemudian di suatu tempat yang bernama Khum ini ikhwatul Islam. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Dan salah satunya adalah jaga keluargaku. Kenapa demikian? Karena akan ada orang-orang yang zalim kepada keluarga Nabi SAW. Karena tidak mungkin Nabi SAW mengatakan yang demikian kecuali akan terjadi. Dan betul adanya ikhwatul Islam. Makanya dulu ada namanya Alawiyin. Tahu kan Alawiyin? Alawiyin itu diambil dari kalimat Ali. Artinya keluarga yang bernasabnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak dibiarkan bebas. Semua mereka yang bernasab ke sana ditangkap. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah. Yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Meninggal pada tahun 100 atau 204 Hijriah. Imam Syafi'i di antara salah satu ujian yang paling berat dia rasakan pernah dibelenggu, ditangkap, dan hampir dipenjara. Kenapa? Karena dia dituduh sebagai Alawiyin. Betul! Bukankah nasab Imam Syafi'i sama dengan nasab Nabi SAW? Bukankah kakek Imam Syafi'i bertemu dengan kakek Nabi SAW? Maka Imam Syafi'i pada waktu itu ditangkap gara-gara ini. Artinya betul apa sabda Nabi SAW dulu. Ketika Nabi pulang dari melaksanakan ibadah haji. Sehingga Nabi berpesan, jaga keluargaku. Sehingga keluarga Nabi ikhwatul Islam minimal. Mereka mendapatkan satu kemuliaan, satu nasab. Tapi nasab ini diukur dengan agamanya. Kalau seandainya agamanya bagus, maka mereka dapat 2 kemuliaan. Mulia dengan agamanya dan mulia dengan nasabnya. Tapi kalau agamanya kurang bagus, maka dia mendapatkan kemuliaan dengan nasabnya, tidak dengan agamanya. Hak kita tetap hak yang harus dilakukan, kewajiban. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada kita bersama untuk menjaga keluarga Nabi SAW.
Sehingga di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan di ikhwatul Islam, terutama di dalam sholawat. Ada salah satu sholawat yang diriwayatkan dari Amr bin Hizam dari sahabat Nabi SAW, dan ini juga langsung keluar dari lisan Nabi. Dan kita selalu menyebutkan sholawat yang paling indah adalah sholawat yang keluar dari lisan Nabi SAW. Tidak usah kita cari sholawat ini, sholawat itu. Banyak sholawat sekarang yang dianjurkan, yang dibaca ini dan itu. Kita mendapatkan kemuliaan ini, mendapatkan kemuliaan itu. Mana sholawat yang keluar dari lisan Nabi? Itu yang kita cari. Dan salah satunya sholawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang hafal? Silakan. Ulang. Ada kalimat Sayyidina tadi kami bacakan? Ada? Baik, silakan. Kita ulang lagi sekali. Ini selawat khusus ini. Selawat yang diajarkan oleh Nabi yang jarang keluarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena selawat itu banyak, yang mirip banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayatnya dari sahabat yang lain, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, dari Abdurrahman bin Abi Laila. Ada lagi selawat yang hampir mirip dari Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ada kalimat ahli baitnya. Wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Itu riwayat yang dibawakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kita baca riwayat yang dibawa oleh Amr bin Hizam dari sahabat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bisa? Coba. Wa ahli baitihi wa azwajihi ahsan. Baik. Lanjut. Wa barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta. Masya Allah, akhirnya berhasil juga ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, syakarallahu lak. Masya Allah, semangat lagi nanti ya. Masya Allah. Yang ini sudah? Masya Allah, kasih ya. Masya Allah. Baik, kata Islam. Artinya, sedemikianlah keyakinan kita kepada keluarga Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia betul-betul berpesan, kalian jaga keluarga Nabi SAW. Karena mereka tahu bagaimana pesan Nabi SAW. Tidak ada di antara mereka yang menghinakan keluarga Nabi SAW kecuali dihukum oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada main-mainnya di sana. Karena pesan Nabi SAW. Sehingga pesan Nabi itu ikhwatul Islam bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Yang menyebutkan dua berarti yang ketiga ini dimasukkan ke dalam yang kedua dan ke pertama. Yang menyebutkan tiga berarti penting, dikhususkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Dan yang ditinggalkan oleh Nabi tidak pernah meninggalkan dinar, dirham. Nabi tinggalkan, pesankan kitabnya, Al-Quran, sunnahnya. Kemudian bagaimana kita kaum muslimin untuk menjaga keluarga Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham. Sehingga Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sepeninggalnya Nabi SAW, dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, mana uang ayahku? Mana warisan ayahku? Karena anak Nabi tinggal hanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Yang tersisa hanya Fatimah. Tidak ada lagi yang lain. Sehingga Fatimah datang. Kalau seandainya Fatimah datang dan mendapatkan warisan, kira-kira berapa warisan untuk Fatimah dari harta Nabi?
Kira-kira berapa persen? Siapa yang tahu? Kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan anak putri saja, dan putrinya cuma satu orang, berapa? Siapa? Siapa yang jawab, angkat tangan? 1/8, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan. Kasih ya, Masya Allah. Tapi sepertinya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Anak cuma satu yang perempuan. Dan berapa untuknya? Seper? Cari nanti sendiri. Di dalam surah An-Nisa, cari sendiri ya. Artinya ikhwatul Islam, Fatimah tinggal seorang. Sehingga dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mana warisan ayahku? Kalau seandainya Fatimah dapat warisan, maka banyak warisan yang akan didapatkan. Karena dia cuma seorang. Dan seorang itu banyak ikhwatul Islam. Kalau 1/8 itu untuk istri. Kalau kita punya anak, ada orang yang meninggal, kemudian ada anaknya, ada istrinya, untuk istri baru 1/8. Kalau tidak ada anak, untuk istri 1/4. Sudah dibagi oleh Allah dalam surah An-Nisa. Nah, baik ikhwatul Islam, jika Fatimah datang, kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar minta maaf. Abu Bakar mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah, Nabi tidak meninggalkan warisan. Artinya, kalaupun ada harta Nabi ada harta atau tidak dikala Nabi wafat? Ada. Nabi itu ikhwatul Islam, dia tidak bekerja. Nabi ketika berdakwah di jalan Allah, tidak ada lagi pekerjaan Nabi, hilang semuanya. Nabi adalah seorang pedagang. Sebelum Nabi berdagang, Nabi adalah seorang yang mengembala kambing. Ketika diutus berdakwah, menjadi Nabi dan menjadi Rasul, hilang semua pekerjaan Nabi. Karena nanti, kalau Nabi bekerja, bagaimana Nabi berdakwah? Makanya di awal dakwah itu Islam berat Nabi SAW. Itulah gunanya. Kenapa Allah menikahkan Nabi dengan Khadijah? Seolah-olah Khadijah sponsor pertama Nabi SAW. Nabi itu orang kaya. Khadijah juga orang kaya. Tapi semua kekayaannya habis berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Periode Mekah, itu Khadijah yang sponsornya. Kalau sampai di Madinah atau sepeninggalnya Khadijah, siapa yang menjadi sponsor Nabi SAW? Yang menjadi sponsor Nabi adalah Allah itu sendiri. Maka ada namanya al-fai atau khumus. Khumus itu 1/5 dari harta yang didapatkan, maka untuk Nabi 1/5. Sehingga Nabi tidak lagi butuh bekerja, dan itu bentuk bagaimana Allah menjaga Rasulullah SAW. Makanya sampai hari kiamat, keluarga Nabi yang nasabnya sampai kepada Nabi, tidak boleh bagi mereka menerima zakat atau menerima sedekah. Boleh bagi mereka menerima hadiah. Kalau ada di antara kita yang kenal dengan keluarga Nabi, kemudian keluarga Nabi itu adalah keluarga yang menyembunyikan diri. Itu sifat keluarga Nabi SAW. Sifat keluarga Nabi, mereka ingin menyembunyikan dirinya, tidak menampakkan kepada orang lain. Nah, itulah yang harus kita cari. Itu keluarga Nabi SAW. Dan berikan hadiah kepada mereka. Jangan berikan sedekah atau zakat. Zakat itu tidak diterima oleh keluarga Nabi SAW. Yang diterima oleh Nabi dan keluarga Nabi adalah hadiah. Karena hadiah itu boleh diberikan kepada orang kaya dan orang miskin. Tapi biasanya sedekah zakat itu diberikan kepada siapa? Kita seolah-olah menghina keluarga Nabi SAW. Tidak boleh demikian. Oleh karenanya ikhwatul Islam, banyak kekhususan untuk keluarga Nabi SAW. Sehingga Fatimah datang. Abu Bakar bukan berarti tidak memberikan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, tapi harta Nabi tidak diberikan kepada Fatimah. Karena memang Nabi berpesan demikian. Apa yang kami tinggalkan, kata Nabi, maka itu untuk kaum muslimin. Dan memang Nabi tidak meninggalkan apa-apa ikhwatul Islam. Tidakkah kita tahu, ketika Nabi SAW meninggal, bukankah dia masih memiliki gadai kepada orang Yahudi? Bukankah baju besi Nabi SAW dijadikan sebagai gadai? Kita tahu gadai, artinya Nabi meminjam kepada mereka sebagai gantinya atau sebagai jaminannya adalah baju besi tersebut. Kalau seandainya Nabi tidak bisa bayar, maka ambil baju besi ini. Sehingga kita pun bertanya, mengapa harus Nabi bergadai kepada orang Yahudi? Apakah tidak ada kaum muslimin? Apakah tidak ada sahabat Nabi SAW? Apakah tidak ada di antara mereka yang kaya? Kenapa Nabi SAW menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi? Padahal itu di akhir kehidupan Nabi SAW. Siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangannya. Karena siapa jawab? Berdakwah. Dari segi mana dakwahnya? Berdakwah kepada orang Yahudi. Kalau berdakwah biasanya diberi uang. Ya atau tidak?
Taib. Ketika Nabi ditarik imamahnya oleh orang Yahudi, kemudian Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi jawabannya kurang tepat ya. Tayyib. Barakallahu fiikum. Jawabannya ikhwatul Islam. Karena Nabi kalau menggadaikan baju besinya kepada para sahabatnya, apakah mungkin sahabat mau menerima gadai Nabi SAW? Ya Rasul, ambil harta kami ini semuanya. Bukankah itu yang akan diucapkan oleh sahabat Nabi SAW? Bukankah mereka nyawanya pun diberikan untuk membela Nabi SAW? Nabi tidak mau memberatkan sahabatnya. Kalau bersama orang Yahudi ini mau Nabi, mau tidak Nabi, sama saja. Yang penting uang masuk. Karena memang itu sifat orang Yahudi, orang yang paling kikir sedunia. Kenapa demikian? Allah yang menyebutkan. Kenapa Allah yang menyebutkan? Karena mereka menyebut Allah kikir. Sehingga Allah hukum mereka dengan kikir. Jadi orang yang paling kikir sedunia adalah orang-orang Yahudi. Yadullahi ma'ulullah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka yang terbelenggu tangannya. Makna terbelenggu tangan itu adalah orang yang paling kikir. Sehingga kalau Nabi meminjam kepada orang Yahudi, Nabi tahu sifatnya. Orang Yahudi tidak akan pernah mau memberikan free. Gratis tidak ada kepada mereka istilahnya. Sehingga Nabi kalau memberikan gadai kepada sahabatnya, tidak mungkin sahabat, ya Rasulullah ambil berapa yang kamu butuh, ambil semuanya. Itu yang diucapkan oleh sahabat. Nabi tidak mau demikian. Karena memang Nabi adalah orang yang menjaga di bawahnya, orang yang menjaga dirinya. Bukankah di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita membacanya, Allahumma inni as'alukal huda, wal tuqa, wal afafa, wal ghina. Apa arti afaf? Afaf itu arti menjaga diri. Wal ghina, apa arti ghina? Merasa kaya, selalu merasa kaya. Walaupun tidak ada hartanya, tapi dia selalu merasa kaya. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Karena nanti kalau orang Yahudi pasti ada hitung-hitungannya. Artinya ikhwatul Islam, dikala Fatimah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalaupun ada harta Nabi berapalah jumlahnya? Tidaklah Nabi wafat kecuali ada hutangnya, artinya ada gadai. Sehingga Abu Bakar menyebutkan bagaimana kekhususan Nabi. Nabi berpesan, wahai Fatimah, wahai putri Nabi, Nabi berpesan, kalau aku wafat, maka semua yang aku tinggalkan untuk kaum muslimin, tidak ada yang namanya warisan. Sehingga dengan itulah Nabi SAW menyebutkan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi, bukan hanya nabi saja yang kuat Islam, semuanya. Mereka tidak pernah meninggalkan warisan. Tidak ada warisan bagi mereka. Warisan mereka hanya satu saja atau dua. Warisan pertama adalah Al-Quran. Warisan kedua adalah hadis Nabi SAW. Kalau Nabi meninggalkan warisan yang banyak, anggaplah untuk Fatimah separuh. Sisanya untuk siapa? Orang akan berebutan. Makanya ada hikmahnya ikhwatul Islam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Hakim. Allah Maha bijaksana, Allah Maha mulia, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sehingga Fatimah datang, Abu Bakar mengatakan, wahai Fatimah, ayahmu Muhammad bin Abdullah, Nabi kita yang mulia, tidak ada satupun warisannya. Karena memang tidak mewariskan. Maka Fatimah pun pulang. Kemudian di ikhwatul Islam agar kita tahu, tentunya Fatimah sebagaimana manusia yang lainnya mungkin merasa sedih. Kenapa harta ayahku tidak diberikan kepadaku? Padahal itu hadis Nabi. Nabi yang berpesan. Kemudian pada akhirnya, menjelang beberapa bulan ikhwatul Islam, setelah Allah berikan kemudahan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengurus orang-orang yang keluar dari agama, mengurus orang-orang yang tidak taat kepada agama, mengirim pasukan Usama, itu yang diurus oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Maka dia datang kepada Fatimah. Ketika dia datang kepada Fatimah, dan Fatimah pada waktu itu sedang sakit-sakitan, karena memang sepeninggalnya Nabi, Fatimah langsung jatuh sakit. Dan Ali bin Abi Thalib jarang keluarnya karena merawat Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Bakar datang ingin berjumpa dengan Fatimah. Kemudian Fatimah pun minta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Karena memang ikhwatul Islam ingat, kalau ada seorang wanita keluarga kita dan ada laki-laki yang bertemu dengannya, tidak boleh kecuali tanpa izin suaminya atau dengan mahramnya. Itu merupakan adat agama kita, adat di dalam agama Islam. Fatimah radhiyallahu taala anha, dikala Abu Bakar, padahal Abu Bakar As-Siddiq ibarat ayahnya. Dan itu juga keluarga Nabi SAW. Seolah-olah mereka tidak ada hubungan nasabnya. Iya, tapi mereka ada hubungan kekeluargaannya. Tapi agama tetaplah agama. Ketika Abu Bakar datang minta izin, maka apa kata Fatimah? Wahai Ali, sesungguhnya, wahai suamiku Ali, sesungguhnya Abu Bakar minta izin. Apakah kamu izinkan wahai Ali? Maka Ali mengembalikan, silakan, kalau kamu izinkan silakan. Akhirnya Fatimah mengizinkan.
Dan Abu Bakar pun masuk menjumpai Fatimah dalam keadaan berbaring, dan di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar minta maaf. Abu Bakar ini tidak ada salahnya. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Karena Abu Bakar khawatir, jangan-jangan Fatimah ini masih punya rasa-rasa kepadanya. Artinya kenapa tidak diberikan warisan Nabi? Karena memang Nabi tidak meninggalkan warisan. Kalau ada harta Nabi semuanya untuk kaum muslimin. Maka di saat itu ikhwatul Islam agar kita tahu antara sahabat dengan ahlul bait dua hal yang tidak terpisahkan. Antara sahabat Nabi dengan ahlul bait dua hal yang tidak terpisahkan. Makanya pesan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan jaga keluarga Nabi. Kalau ada di antara kalian yang macam-macam terhadap keluarga Nabi, maka dihukum oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan keluarga Nabi. Ada salah seorang yang bernama Imam Hanifiyah, anaknya atau cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dia satu level dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian di ikhwatul Islam pernah ditanya, siapakah sahabat yang paling mulia? Maka apa jawabannya? Ini yang menjawab adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian dia diam. Kenapa dia diam? Karena nanti kalau disebutkan Ali bin Abi Thalib, itu adalah kakeknya sendiri. Tidak mungkin dia memuji kakeknya sendiri. Walaupun semua kita tahu bahwa yang mulia setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemuliaan mereka sesuai dengan kepemimpinan mereka di dalam agama. Artinya ikhwatul Islam, antara sahabat Nabi dengan ahlul bait Nabi, dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Sehingga kita, begitu juga dengan kaum muslimin, semuanya, semua kaum muslimin yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada sahabat Nabi, maka mereka tidak akan pernah bermasalah dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ada masalah, dikhawatirkan mereka termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah ahlu sunnah wal jamaah semua mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan ahlul bait. Dan di antara bentuk cinta kepada keluarga Nabi adalah dengan berselawat kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi. Siapa yang masih hafal? Ulang lagi nih. Silakan. Yang tua dulu, silakan. Baik. 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 Artinya, silakan, Masya Allah. Sehingga ikhwatul Islam, kaum muslimin mereka tidak akan terpisahkan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara buktinya, di dalam selawat itu ada untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selawat ini ikhwatul Islam, selawat yang jarang kita angkat atau jarang kaum muslimin membacanya. Dan ini adalah selawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada di antara kita bertanya, bagaimana tanggapan kalian terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini dari siapa munculnya? Tidak ada pertanyaan seperti ini. Artinya pertanyaan ini betul-betul tidak ada, karena tidak ada masalah sama sekali antara kaum muslimin dan sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Buktinya ada di antara kita, atau di antara salah satu bentuk selawat kepada Nabi adalah berselawat kepada ahlul bait. Coba bayangkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti. Ada kalimat ahlul bait. Kemudian wa azwaji, keluarga Nabi, wa dzurriyyati, dan juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus mengetahui apa hak yang harus kita jaga untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, atau pemaparan yang tidak jelas kami dalam menyampaikannya. Dan insya Allah pembahasan yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, bagaimana dia memimpin, apa yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam rangka taat kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya. Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam musibah, semoga Allah lapangkan. Kalau ada yang sakit, semoga Allah sehatkan. Kalau ada yang berhutang, semoga Allah lunaskan. Dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita dimanapun mereka berada.
Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah mengabulkan setiap doanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, melancarkan perjalanannya, dan mengembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa selalu duduk di dalam Masjid Nabawi dan beribadah di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسك هذا كله أمسك هيك وأمسك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله